Kemudian engkau ratakan kepalamu dengan digusap. Bi antabulla yadaika, dengan bahwa engkau basahi akan dua tanganmu. Wa tulsiqa ru'usa asabi'i yadika yumna, dan kau tempelkan ujung jari-jari tanganmu yang kanan. Bil yusra, ditempelkan dengan yang kiri. Wa tada'ahuma ala muqaddimatir ra'si, dan kamu letakkan keduanya di depan kepala. Wa tumirrahuma ilal qafa, dan kamu lewatkan keduanya sampai tengkuk. Summa taruddahuma ilal muqaddimati, kemudian kamu kembalikan ke depan lagi. Fahadhihi marratun, ini adalah satu kali. Taf'alu dzalika salasa marratin, kamu perbuat yang demikian itu 3 kali. Wa kadzalika fi sa'iril a'dha'i, begitu juga pada seluruh anggota-anggota. Wa qul, ucapkanlah olehmu, Allahumma ghashini bi rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa azillani tahta zilli arshika yawma la zilla illa zilluka. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ya Allah, ghashini, tutupilah aku, liputilah aku, birahmatika, dengan rahmatmu. Wa anzil alayya, curahkan kepadaku, min barakatika, dari keberkahan-keberkahanmu. Wa azillani tahta zilli arshika, dan wa azillani, naungilah aku, tahta zilli arshika, di bawah naungan arasmu. Yauma la zilla illa zilluka, pada hari tidak ada naungan melainkan hanya naunganmu. Allahumma harim sya'ri, ya Allah, haramkanlah rambutku, wa basyari, dan kulitku, ala nari, atas api neraka. Sumamsah udunaika, kemudian usaplah 2 telingamu. Zahirihima, bagian luarnya. Wa batinihima, dan bagian dalamnya. Bima'in jadidin, dengan air yang baru.
wa adkhil musabbihataika fi simakhai udhunaika, masukkanlah olehmu akan dua jari telunjukmu pada dua lubang dua telinga. Wamsah zahira udhunaika bi batni ibhamaika, usaplah akan bagian luar dua telingamu dengan bagian dalam dua jempolmu. Wa qul, ucapkanlah olehmu, Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati fil jannati ma'al abrar. Ya Allah, jadikan aku termasuk daripada orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti akan yang terbaiknya. Ya Allah, perdengarkan kepadaku seruan surga di dalam surga bersama orang-orang baik. Semamsah raqabataka, kemudian usaplah olehmu akan lehermu. Waqul, dan ucapkanlah, Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzu bika minas salasili wal aghlal. Ya Allah, lepaskanlah leherku dari neraka, dan aku berlindung kepadamu daripada rantai dan belenggu. Summa ghsil rijlaka liyumna summa yusra ma'al ka'baini, kemudian basuhlah kakimu yang kanan, kemudian kakimu yang kiri, serta dua mata kaki. Wa khallil bi khinsiril yusra asabi'a rijlika yumna, dan sela-selailah dengan kelingking yang kiri akan jari kakimu yang kanan. Murtadi'an bi khinsiriha, padahal dimulai dengan kelingking kaki kanan, hatta takhtima bi khinsiril yusra, sampai kamu tutup, kamu sudahi dengan kelingking kaki kiri. Wa tudkhilal asabi'a min asfala, kau masukkan jari-jari itu dari bawah. Wa qul, dan ucapkanlah olehmu, Allahumma tsabbit qadami ala siratil mustaqim ma aqdami ibadika shalihin. Ya Allah, mantapkanlah, teguhkanlah kakiku di atas jembatan siratal mustaqim bersama kakinya hamba-hambamu yang saleh. Wa kadzalika taqulu 'inda ghusl yusra, seperti demikian kamu ucapkan ketika membasuh kaki kiri, Allahumma inni a'udzu bika an tazilla qadami 'ala sirati fin nari yawma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada bahwa tergelincir kakiku daripada sirat, jembatan siratul mustaqim ke neraka, pada hari tergelincir kakinya orang munafik dan orang musyrik. Warfa'il ma'a ila ansafis saqaini, angkatlah air, tinggikan air sampai pertengahan dua betismu. Wara'i tikrara salasan fi jami' af'alika, perhatikanlah akan mengulang-ulang 3 kali pada seluruh perbuatan, pada seluruh perbuatan. Fa idza faragta, apabila engkau telah selesai wudu, farfa' basaraka ila sama'i, maka angkat matamu ke atas. Wa qul, dan ucapkan olehmu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah Maha Esa, la syarikalahu, tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah dan dengan pujianmu. Asyhadu an la ilaha illa anta,
Aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Engkau. Amil tusuan, aku berbuat kejahatan. Aku telah berbuat kejahatan. Wa zalamtu nafsi, dan aku telah menzalimi diriku sendiri. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena itu aku mohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Faghfirli, maka ampunilah aku. Wa tub alayya, berilah ampunan taubat kepadaku. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Ya Allah, jadikan aku termasuk daripada orang-orang yang suka bertaubat, dan jadikan aku daripada orang-orang yang membersihkan diri dari dosa. Waj'alni min ibadikas shalihin, jadikan aku daripada hamba-hambamu yang saleh. Waj'alni saburan syakur, jadikan aku orang yang banyak sabar, banyak bersyukur. Waj'alni azkuruka dzikran katsiran, jadikan aku berzikir kepadamu dengan zikir yang banyak. Wa usabbihuka bukratan wa asila, dan aku bertasbih kepadamu pagi dan petang hari. Faman qara'a hadhihi da'awati fi wudu'ihi, siapa orang baca doa-doa ini ketika wudunya, kharajat khatayahu min jami' a'dha'ihi, niscaya keluar dosa-dosanya dari seluruh anggota-anggota tubuhnya. Wa khutima ala wudu'ihi bi khatamin, dan disestempel, dicap atas wudunya dengan satu stempel. Wa rufi'a lahu tahtal arsy, dan diangkat baginya di bawah arsy. Falam yazal yusabbihullaha ta'ala wa yuqaddisu, maka senantiasa bertasbih kepada Allah dan mensucikannya. Wa yuktabu lahu sawabu dzalika ila yaumil qiyamah, dan dituliskan baginya ganjaran yang demikian itu sampai hari kiamat. Segini nih, sampai hari kiamat. Artinya begini, kita masih berbicara praktek wudhu yang paling sempurna yang oleh Al-Imam Ghazali ajarkan. Bagaimana praktek wudhu sempurna? Kita sudah selesai tangan dengan doa-doanya, mulut dengan doa-doanya, hidung dengan doa-doanya, kemudian wajah dengan doa-doanya, tangan kanan dengan doa-doanya, tangan kiri dengan doa-doanya, sudah selesai. Maka malam hari ini kita melanjutkan materi itu, yaitu kita berbicara menyapu kepala. Kata Imam Ghazali, sesudah beres tangan dalam wudu, sapu kepala. Cara yang paling bagus adalah tangan kita dibasahin dulu. Udah tangan kita basah di air, kemudian ditempelin di pala. Telunjuknya diadu jarinya, jempolnya dikening. Apa laki apa perempuan, jalanin ke bawah tangan itu terus saja ke belakang sampai tengkuk. Dari belakang balikin lagi ke depan. Yang kayak begini sekali, laki dan perempuan. Itu kalau begitu wudunya ganjarannya 100%. Kalau kita ya 5%, 6% lah, asal doang sih wudunya, enggak mengikuti tuntunan yang sesungguhnya. Kalau kita ada rambutnya dibalikin, kalau botak bebas rooming sekali aja, itu cukup, nggak ada rambut dibalikin. Wudunya begitu. Kata Imam Ghazali, basahin tangan, tempelin ujung jari tangan kanan dengan jari tangan kiri. Udah diadu, dijalanin ke belakang, dimulai dari depan, dari di belakang dibalikin lagi. Itu baru sekali, 3 kali. Itu baru sempurna.
sambil berdoa. Doanya begini pada waktu usap kepala. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghashini birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa azillani tahta zilli arshika yawma la zilla illa zilluka. Allahumma harrim sya'ri wa bashari ala nar. Pada waktu usap kepala itu, ya Allah, liputi saya punya badan dengan rahmat-Mu, curahkan keberkahan-Mu kepadaku, teduhkan aku, naungi aku di akhirat yang buminya dari perak, nggak pakai sandal, mataharinya beberapa meter dari kepala panas. Teduhi kami pada hari nggak ada teduhan nih, pala nih biar jangan panas. Pun juga haraminda nih rambutnya, palanya, badannya jangan sampai masuk neraka. Itu begitu. Doa begitu bagus kalau kita wudu. Ya kita dibaca-baca aja biar kita nempel. Itu baru selesai itu kepala. Udah kita beres kepala. Telinga. Kalau telinga jangan sendiri-sendiri. Jangan begini. Makruh, dibenci Nabi. Wudunya begini. Bareng. Bagaimana caranya? Kata Imam Ghazali, cara telinga kita usap telinga luar dalam. Caranya telunjuknya dimasukin di lubang telinga. Telunjuknya masukin di lubang telinga. Udah masuk tuh telunjuk tuh di lubang telinga. Terus telunjuknya dijalanin. Tangannya dua, jangan satu. Telunjuknya dijalanin, diputer aja telunjuk. Ntar juga setelah diputer-puter keluar sendiri. Tuh, keluar. Udah keluar, kata Imam Ghazali, dorong tuh jempol di belakang daun telinganya. Itu baru 100. Kalau begitu-begitu ya asal ya, namanya juga wudunya asal. Kita yang benar. Begitu. Ini wudu yang paling benar. Caranya itu bareng telinga tuh. Biar ada kanan ada kiri, kecuali tangannya buntung. Kalau tangannya buntung baru kanan dulu, tangannya satu. Begitu. Nah ini pada waktu usap telinga kita doa. Pada waktu telinga kita usap doa. Doanya begini nih, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati fil jannati ma'al abrar. Itu doa ngusap telinga. Ya Allah, jadiin telinga saya, jadiin saya termasuk orang yang suka dengerin perkataan-perkataan yang paling bagus. Itu yang saya dikasih kemampuan untuk didengar dan diikuti. Begitu tuh. Telinga ini jangan sampai tidak dengar kalau tentang kebaikan-kebaikan yang mengantarkan ke surga. Ke majlis taklim maunya dengar,
begitu tuh, yang nggak benar, nggak pengen dengar, males dengerin begitu. Itu orang-orang dulu doa telinga biar bagus yang masuk di telinga kita. Itu doa usap telinga. Udah telinga beres, kemudian itu leher. Habis telinga, leher diusapin, digituin tuh lehernya. Habis telinga, sebelum kaki, pada waktu leher diusapin, doanya begini nih: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fukka raqabati minan nari wa a'udzu bika minas salasili wal aghlali. Ya Allah, lepasin saya, jangan sampai masuk neraka. Leher nih, ya bukan leher, badan maksudnya mah. Lindungi saya, jangan sampai saya diborgol bersalah. Jangan sampai begitu kita di akhirat. Itu begitu doa. Usap telinga, usap leher. Udah kita beres leher, kita dalam wudu kaki. 3 kali usap leher. Habis leher 3 kali kaki kanan. Nah, kaki kanan bagaimana caranya? Diusapnya dengan kelingking tangan kiri, begitu dari bawah. Itu begitu caranya. Cara bersihinnya, ngusapinnya dari bawah. Yang kayak begini sambil duduk ini. Kalau sambil diri nggak bisa ini, dari bawah, dari atas. Kalau sambil diri sulit sempurnanya. Emang wudu disuruhnya sambil duduk sebenarnya. Kita sambil diri nggak apa-apa lah, dari sini aja. Ketika basuh kaki kanan, doanya gini: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqimi ma'a aqdami ibadikas sholihin. Itu kaki kanan sambil diusap. Ya Allah, kaki saya ditempelin di jembatan sirat. Sirat itu jembatan di akhirat. Panjangnya ada naik, ada lurus, ada turun. Jadi naik dulu, lurus, turun kayak seberang mau ke Munawirin di Bang Madu. Kan naik dulu Bang Madu ya? Gitu. Mau naik terus lurus ya? Terus turun ya? Tinggi nggak itu? Enggak. Gitu. Pendek. Kalau di akhirat jembatannya naiknya ukuran jalan 500 tahun. Naiknya doang 1000 tahun. Naiknya 1000 tahun. Naik itu nyampe 1000 tahun enggak? Sehari juga enggak ya. Naiknya kan bentar ya. Itu 1000 tahun. Kita jalan sampai mana tuh kira-kira 1000 tahun tuh? Jalan kagak berhenti-berhenti. Tuh naiknya doang 1000 tahun. Lurusnya 1000 tahun. Lurusnya turun 1000 tahun. Baru selamat datang di surga. Surganya masih jauh kayak di Cirende tuh, Lebak Bulus. Selamat datang Provinsi Banten. Di Bantennya di mana begitu? Begitu dah tuh, baru selamat datang doang. Itu baru begitu. 3000 tahun. Itu gedenya jembatan itu sepertujuh rambut. Rambut kita dipecah 7. Segitu tuh gedenya. Kuat tapi itu enggak ada pegangannya. Enggak ada. Yang megangin ibadah dia. Kalau dia sering-sering ibadah, maka kakinya nempel, ada lemnya.
ibadahnya jarang-jarang, ya lemnya kurang. Itu kakinya nempel, jalan. Itu begitu. 3000 tahun jalannya tuh. Kalau sampai jatuh, di bawahnya neraka. Di bawahnya itu jembatan ini, neraka. Jadi kalau kita jatuhnya ke kali kan mendingan ke tol aja, mendingan kan ya jatuhnya. Kan kalau di itu kan ada pinggirnya jembatan tol Bang Madut. Ada pinggirnya enggak? Ada ya. Ini enggak ada, enggak segede gitu. Kata orang-orang kebun kok bisa begini, jembatannya kecil banget nih. Enggak gede itu. Nanti di sana kecil. Enggak gede banget, kecil. Jembatannya kecil. Kalau jatuh ke neraka. Neraka itu dalamnya 70 tahun belum nyampe dasar, melayang-layangnya itu. Belum nyampe dasar neraka. Itu neraka. Ya kalau kita pengen cepat, sorosot aja kayak kilat, cepret langsung surga biar 3000 tahun. Itu mah tergantung kita. Kalau kita buru-buru ke masjid, ke musola, ya cepat. Kalau kita yang entar-entar dulu, Allah juga ngerti badan lagi capek. Begitu. Ya, Allah juga ngerti juga dilama-lamain dia. Tergantung dia. Begitu wong kakinya kaki dia. Itu dia jalan itu tergantung ke situ. Lewatnya kayak kilat, cepret langsung 3000 tahun cepet. Pakai jet. Macam-macam, ada yang jatuh. Ada yang kurang selangkah kepleset. Ya neraka juga. Yaitu yang paling cepatnya masuk surganya. Di nerakanya enggak lama. Yang keplesetnya udah di ujung. Bentar lagi udah injury time ke golan. Kan nyesel banget tuh. Udah dikit lagi. Itu, nah itu begitu. Kita minta kaki kanan nih, ya Allah tempelin saya punya kaki. Jangan sampai kaki saya terpleset. Tempelin kayak kakinya orang-orang baik dan orang-orang soleh. Itu kaki kanan. Kalau kaki kiri, doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami ala sirati finnari yawma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikina. Itu doanya. Ya Allah, jangan sampai kaki saya terperosok ke neraka kayak kakinya orang munafik, orang musyrik. Jangan sampai. Itu begitu doanya. Dengan begitu wudu kita selesai. Jangan lupa kakinya dinaikin sampai pertengahan betis. Mohon maaf segini. Jangan segini press. Segini wudunya di kakinya. Itu begitu 3 kali. Udah beres doa wudu dengan kaki kiri, berarti wudu udah beres. Maka ditutup dengan doa wudu dengan tangannya diangkat. Tangannya diangkat setinggi dada. Matanya lihat ke atas. Biar dia buta, ke atas saja matanya. Biar dia buta. Begitu tuh matanya. Doa. Baca doa sesudah wudu. Doanya ini Imam Ghazali ajarkan. Doa sesudah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la
rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin waj'alni saburan syakura waj'alni azkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Itu doa wudu. Ya Allah, aku yakin, aku ikrar, aku bersaksi, tiada Tuhan yang hak disembah di jagat raya ini kecuali hanya Allah Maha Esa, tiada yang menyekutui. Aku ikrar, aku yakin bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul. Maha suci Engkau ya Allah dari segala sifat-sifat kekurangan, dan segala puji buat Engkau dengan segala sifat kesempurnaan. Aku ikrar, aku yakin bahwa tiada Tuhan yang dapat mengampuni dosa-dosaku kecuali hanya Engkau. Aku jujur pernah melakukan dosa. Aku telah berbuat aniaya terhadap diriku sendiri. Tuhan, aku mohon ampun kepadamu. Aku taubat kepadamu. Karena itu ampuni aku, terima taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Tuhan, jadikan aku termasuk orang-orang yang suka bertaubat. Jadikan aku termasuk orang yang mensucikan diri dari segala noda dan dosa. Tuhan, jadikan aku daripada hamba-Mu yang saleh. Jadikan aku seorang hamba yang penuh sabar dalam menghadapi ujian, penuh syukur dalam segala nikmat dan karunia. Jadikan aku termasuk orang yang senantiasa berzikir kepadamu dengan sering dan dengan banyak. Aku bertasbih kepadamu di pagi dan petang hari. Itu Nabi kalau wudu begitu. Nabi aja bagus, artinya bagus, bagus sekali. Tempel aja di tembok dan gak usah dihafal, lama dihafal. Gitu, otak kita udah banyak segala macam, mana mikirin utang belum lunas segala macam, udah susah ngapal ini. Terus dibaca aja, tempel di tembok dah. Dengan begitu wudu kita selesai. Ini wudu di dalam tarekat Imam Ghazali yang didapat terus sampai dari Nabi. Karena itu ya kita kerjai, biar jiwa kita mulia, sholat kita khusyuk, tenang dalam setiap kita punya wudu. Sampai Imam Ghazali mengatakan begini, siapa orang yang wudu dengan cara yang disebutkan ini, doa-doa dibaca semuanya tidak ditinggal, maka dosa itu rontok dari ujung pala sampai ujung kaki. Tapi kalau wudunya cuman enggak kayak begini, yang rontok hanya yang kena air saja, yang enggak kena air enggak tersiram, tidak maksimal. Kemudian wudu itu disestempel oleh Allah, dicap, dipelihara. Orang wudu begini enggak akan meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Wudunya distempel oleh Allah, dicap, ini udah orisinil, tidak akan ada kadaluarsa. Begitu. Wudu itu akhirnya dijadiin malaikat air yang bercucuran, yang kerjaan malaikat itu bertasbih.
subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdi. Yang tasbihnya itu buat mereka orang-orang yang wudu yang kayak begitu. Sekali wudu berapa ribu malaikat yang Allah ciptakan, yang ganjarannya buat kita. Rugi kalau kita wudu dengan tidak kita berdoa, amat sangat rugi. Itu doa kayak begitu, doa wudu begitu, ganjarannya besar. Udah selesai wudu, udah tangannya diusap, biasa doa udah selesai, di wajah baca inna anzalnahu, enggak usah diangkat tangan sambil jalan, sekali bisa-bisa 3 kali, biar rezekinya luas. Orang habis wudu baca inna anzalnahu 3 kali, wis insyaallah jalan duitnya enggak pusing, enggak numpuk utang pinjam sana pinjam sini, enggak. Yang pinjam sana pinjam sini wong wudunya enggak baca doa-doa, wudunya kayak capung cepong, kurang sempurna wudunya. Udah selesai wudu, kalau bisa wudunya jangan batal-batal. Kalau batal wudu, kalau batal wudu, kalau batal wudu. Itu pun juga menyebabkan rezeki jadi luas. Nabi dalam sebuah hadisnya bersabda, dun ala tohar yuwasa' alaika rizqu. Wudu jangan ampe batal. Kalau batal wudu, kalau batal wudu. Kalau wudu nggak batal-batal, pastikan rezekinya ngebelur, datangnya banyak. Lazimin kayak begitu. Nggak batal wudu lagi, batal wudu lagi. Uang wudu ini adalah senjata bagi orang mukmin. Al wudu silahul mukmin. Wudu itu senjata bagi orang mukmin. Ya kalau orang nggak bawa senjata, wah dari mana-mana ketemu musuh repot. Kalau bawa senjata ya siap aja, namanya juga bawa senjata. Bawa senjata enak begitu tuh. Sampai kalau orang punya wudu, nilai besarnya dari Allah Subhanahu wa taala itu ketika wudu itu nilai besarnya di Metro Mini itu disenggol dia sama nenek-nenek, marah nggak? Marah dia, marah. Wih, punya wudu batal lagi, mana nenek-nenek lagi yang nyenggol. Kalau perempuan cantik semudah mendingan tuh, dia marah sama bininya sampai begitu. Punya wudu kesenggol bininya, sialan banget gue punya wudu tuh, coba sama bininya. Itu kayak begitu, wong ada senjata. Begitu orang yang punya wudu, amat sangat bagus. Betapa kalau kemudian Allah tidak kasih rezeki luas, orang yang menjaga dalam kesucian. Itu kayak begitu. Dan orang-orang yang punya wudu, kalau kemudian kecelakaan, mohon maaf, nggak akan hancur tulangnya, utuh, dijamin orang yang punya wudu. Itu begitu. Udah selesai wudu beres, sholat sunnah wudu kalau bisa. Sholat sunnah wudu, usolli sunnatal wudu, raka'ataini lillahi ta'ala. Saya sholat sunnah wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Bacanya wis surat langganan aja kuliah. Iya, udah surat yang bisa aja. Itu kalau orang pakai sunnah wudu ada, kalau pakai sholat sunnah wudu luar biasa nilainya, luar biasa. Nabi tegur Bilal. Bilal itu budak hitam banget, jelek budak, tapi luar biasa, punya kepribadian mulia dan manis. Satu hari Bilal dipanggil oleh Rasulullah. Bilal, ta'al. Bilal, mari. Ketika dipanggil gemeter Bilal, dipanggil Rasul, gemeter setengah mati. Orang yang kayak saya tidak pantas dekat-dekat dengan Nabi, apalagi sampai disebut namanya, dikenal oleh Nabi.
banyak orang-orang ganteng pribumi dari Madinah, ataupun juga orang hijrah dari Mekah, pribumi orang Arab asli, itu lebih layak. Tapi Bilal dipanggil sama Nabi, mari Bilal. Bilal datang juga dengan penuh gemetar kepada Nabi. Labbaik ya Rasulullah. Datang sama Nabi. Nabi tegur Bilal, ayyu amalin arja. Bilal, amaliyah apa yang paling bagus menurut ente dari apa yang ente kerjain tuh? Menurut ente amaliyah apa yang paling bagus? Kata Nabi, sebab laqad sami'tu daffana 'alaika fil jannah. Pada waktu saya Isra Mi'raj, saya dengerin suara sendalmu di surga ngedului aku, toprak-toprak, wih sendal Bilal. Itu Nabi sama sahabat itu begitu. Kayak kita punya bini sama kita, ketika dia udah cinta sama kita, suara sendal aja, wih bapaknya anak-anak datang, baru suara sendalnya. Itu saking cinta tuh begitu. Motor prek-prek, itu siapa yang datang, suara motornya aja udah kenal, baru suaranya udah kebayang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu Nabi kenalin. Ketika Nabi Isra Mi'raj masuk di surga, ada dengar Nabi punya sandalnya Bilal duluan. Wih, Bilal udah disuruh begitu. Bilal ditanya sama Nabi, amaliyah apa yang paling bagus menurut ente yang ente kerjain? Kata Bilal, apa ya? Enggak ada. Yang saya lazimin sih pokoknya kalau saya setiap wudu, ya saya sholat 2 rakaat. Setiap saya wudu, saya sholat 2 rakaat. Kata Nabi, oh itu tuh yang membuat masuk surganya duluan. Ente ngerjain sholat sunnah wudu. Karena itu bagus buat kita kerjain sholat sunnah wudu. Tapi kalau udah qomat gak usah, udah qomat sholatnya, ya gitu. Jadi udah qomat gak usah sholat sunnah wudu, ya berjamaah lebih dari dulu ya. Kalau kita sholat sunnah wudu, ya datangnya lebih awal. Kita sholat sunnah wudu, sholat qobliyah insya, ya begitu. Setiap batal sholat sunnah wudu, sebatal sholat sunnah wudu, mau kapan aja wudu, habis asar ke, habis subuh ke, kapan aja 24 jam. Setiap wudu batal wudu, setiap batal wudu, kemudian dengan cara yang tadi, kemudian itu sholat sunnah wudu. Udah rahasia di balik itu banyak sekali kalau orang mau mengerjakannya. Itulah diantara sunnah-sunnah kita berwudu. Segini aja ya, nggak banyak-banyak. Ini aja udah dikit-dikit diamati. Dikit seminggu kan cukup buat ngapalin tuh doa-doa. Apa perlu ujian juga? Atau berhenti ngajinya lagi kalau ujian? Ke sekolah aja, teman dulu aja udah boror begitu, kata Bang Madul begitu. Ntar ya kita baca-baca aja. Dikasih lembaran nggak yang itu? Aman aku bayaran? Dikasih ya. Ada di bawah. Kurang lebih inilah tentang aturan-aturan wudu yang baik. Ada ngomong? Siapa? Ayo baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sama-sama kami hormati para jemaah, para sahabat, Majelis Taklim As-Siddiqiyah, khusus kepada guru kita bersama Fadilatul Ustaz Kiai Haji Muhammad Fakhruddin Al-Bantani. Kita doakan
belajar ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa hal yang dapat kami informasikan. Yang pertama berkaitan dengan tawafuk majelis taklim yang diasuh guru kita di beberapa tempat Tangerang dan Jakarta, yang insya Allah akan dilaksanakan di Puncak tanggal 16-17 Juli. Sudah masuk data kepada kami dari majelis kita 4 orang. Bila jemaah yang ingin ikut serta bisa mendaftar kepada kami atau ke saudara Muhammad Amin. Itu pun bila memiliki waktu yang luas. Yang kedua, di majelis kita ini juga sudah biasa setiap kali menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka ditawafukkan sementara masuk sementara kajian. Insya Allah dimulai lagi di setelah Syawal. Insya Allah tawafukan di majelis taklim kita ini 1 minggu setelah tawafukan di Puncak. Jadi di Madiun setelah 1 minggu setelah tawafukan di Puncak tanggal 22 kalau nggak salah tempatnya, malamnya tetap seperti biasa, malam kita ngaji, malam Sabtu tawafuk majelis taklim kita. Jadi tanggal 22 Juli. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Bila ada yang ditambahkan dari guru kita, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipotong tinggal baik. Ini hadirin sekalian, saya kira sudah cukup dari saudara kita Turasyid. Ini ada draft-draftnya kebiasaan rutin kegiatan di Puncak itu. Ini ada draft acara. Kita tidak usah mikirin apa namanya uangnya dulu. Seuang memungkin. Kalau umpamanya menurut kami, kalau ada berkeinginan waktu dan juga luas, ini apa namanya, yang penting kalau ada keinginan itu mencatat, ini punya lembarannya aja. Mungkin nanti sudah difotokopi berbanyak mungkin. Sebab apa? Artinya kalau ada niat keinginan untuk ikut ke Puncak itu, nama itu jauh lebih penting dibanding uangnya nanti. Sebab buat ngatur kamar dan ngatur jumlah bus, jangan sampai kalau daftarnya belakangan itu, ya tentu harus menerima dengan jumlah kondisi bus mungkin ya nggak bagus, apa namanya juga ya berburu segala macam. Tapi kalau nama tuh udah masuk, mungkin di situ lembaran ada usia segala macam. Itu kenapa dimintain usia? Itu karena ada tempat itu lantai 2 dan lantai 1. Jangan sampai orang yang udah tua tempatnya di atas, malah anak muda tempatnya di bawah kagak naik-naik. Jembatan tol aja kalau boleh mau kagak begitu ya. Begitu naik-naik kan males juga. Itu seperti demikian. Itu yang dimaksud daripada kawan-kawan kita yang nanganin itu. Semua dana yang kembali kemarin kita sampaikan itu murni dari kita, oleh kita, dan juga untuk kita semuanya bersama. Artinya untuk makan kita, biaya hotel kita, biaya bus kita, pengurus dari Majlis Bayoran ini hanya mengelola saja, mendata saja terkait dengan acara-acara ini.